Baik, kembali lagi di channel saya yaitu channel Alif Nurul Yasin. Dan selamat datang juga yang kalian yang baru nonton. Sekarang kita akan membahas sebuah mobil kembali ya, yaitu Toyota Kijang yang agak lumayan tua. Seperti apa kelebihan dan juga fitur dan seberapa hematkah BBM-nya, kita review bersama. Oke. Pantengin terus channel ini, let's go. Dulu teman-teman, inilah adalah sebuah unitnya. Ini berwarna hijau toska, tetapi ketuaan. Kemudian beranjak ke depan, ini adalah sebuah lampu yang sangat kokoh dan juga pada zamannya, maksudnya terlihat ini ada lampu shennya yang berwarna kuning. Kalau zaman dulu lampu shennya seperti ini ya, tidak zaman sekarang. Ininya putih tapi berkedipnya berwarna kuning. Namun dulu untuk labelnya juga dan warnanya kuning gitu. Dan ini lampu senja, kemudian lampu utama, dan uniknya mobil ini ada lampu fog lamp. Kalau biasanya di bawah ini, tapi kalau mobil yang ini Toyota Kijang tahun 97 seperti ini di sini nyalanya. Kemudian beranjak ke sampingnya, ini terlihat adalah sebuah emblem seperti ini khas dari Toyota Kijang. Kemudian ini ada logo Toyotanya yang tertera di bagian depan, di bagian tengah juga. Ini ada juga fungsinya, tidak tidak hanya variasi dan tidak menambah kemajuan dari mobil ini. Kemudian lubang-lubang ini adalah lubang radiasi untuk udara, sirkulasi udara, membantu pendinginan radiator. Di bagian bawah terlihat ada lubang seperti ini sampai samping kiri. Ini kesannya gimana ya, terlihat maco pada zamannya. Dan ini besi teman-teman, bukan seperti mobil zaman sekarang yang kebanyakan menggunakan plastik. Di samping terlihat ada sebuah emblem Kijang. Nah, ini adalah Kijang yang sangat sensasional dan fenomenal di pada zamannya. Terlihat ini ada sebuah spion variasi seperti ini, dan kacanya berpilar A-nya lumayan agak besar, dan ini warnanya hitam. Kemudian untuk kuncinya masih manual, bukan yang keyless ataupun pada zaman sekarang. Kita beranjak ke bawah, kemudian ban ini menggunakan Bridgestone. Kemudian untuk bulatan ringnya ukuran 15 dan lebarnya 205, kemudian ketebalnya 70. Oke. Nah, ini khas dari Kijang ini seperti ini teman-teman, yang agak fenomenal. Kemudian ini penutup tangkinya masih manual, tidak bisa dibuka dari depan atau bagian pas driver, tapi manual kunci biasa. Nih, bagian belakang khas Kijang seperti ini. Kemudian untuk tipe lebih tuanya
tidak ada wiper belakang, tapi di varian yang tahun 97 ini ada wiper belakang. Dan juga ada emblem Toyotanya di sini. Kemudian ada defogger dan juga penyemprot air untuk kaca belakang tentunya. Nah, ciri khas dari mobil ini tulisannya di sini adalah SGX. Kemudian mobil ini mempunyai tipe SGX, tetapi banyak lagi, ada SSX, LGX, dan juga tipe Kijang Krista. Nah, yang saya suka dari mobil tua-tua yang dulu, jadi setiap bumper sisinya gitu mempunyai sudut itu simetris, kemudian dilihat itu enak ya, tidak ada tonjolan ataupun yang kayak seperti yang sekarang. Dan kemudian ini adalah besi, ketika teman-teman terkena gesekan atau apa gitu, tidak langsung reparasinya, tidak harus diganti gitu, hanya dipoles sedikit. Kita buka basinya. Mohon maaf gelap teman-teman, ini bagian bagasi teman-teman. Memang tidak seluas yang dibayangkan, namun ini adalah cukup untuk penumpang bagian belakang. Dan kursinya kalau zaman dulu seperti ini ya. Dan ini tipe di SGX ini seperti ini karena dia short bukan long. Jadi kalau yang long itu seperti ke depan, enggak pinggir ke sini gitu teman-teman. Untuk bagian kedua dari baris yang kedua ini bisa dilihat teman-teman, tempat duduknya seperti ini, sangat-sangat menurut saya lumayan lah dan dinamis ketika dipakai. Kemudian ada AC double blower dan juga penerangan di tengah seperti biasa. Ini tentu saja tidak bisa dilipat lantai ya teman-teman untuk bagian joknya. Nah, kalau posisi direbahkan, nah seperti ini, memang tidak bisa rata lantai, namun cukuplah untuk membuat beban yang Anda ingin bawa. Oke, kita masuk ke bagian depan. Saya berada di bagian drivernya. Kita bahas dari sebuah gasbornya terlebih dahulu. Untuk bahan gasbor ini menggunakan plastik ya, keras teman-teman. Tidak ada bahan soft touch di sini. Kemudian beranjak ke bawah, ini adalah RPM yang masih berfungsi. Kemudian temperatur bensin dan juga temperatur suhu. Kilometer masih berfungsi dengan baik. Ini AC zaman dahulu ya teman-teman. Lubang pengeluaran AC masih berjalan dengan baik. Dan kemudian ini adalah fog lamp. Kemudian ini garis-garis dual trimnya masih seperti ini kalau zaman dulu seperti ini. Yang uniknya kemudian dari Toyota Kijang ini tidak melupakan sound system dengan tweeternya. Dan untuk pengaturan power window ada di driver juga yang 4-4-nya. Kemudian ini untuk lock system, dan ini masih berfungsi dengan baik. Kunci di sini ada armrestnya, kemudian ada komparasi tetapi tidak muat untuk air mineral. Untuk saklar lampu ini seperti ini teman-teman, lampu panjang, pendek, terus lampu dim, kemudian tuas untuk wiper depan dan juga penyemprotan air di kaca depan. Ini adalah tombol harajat, kemudian tapi sudah agak pudar lambang segitiganya. Dan ini adalah tombol untuk menyalakan wiper belakang teman-teman. Unik ya, wih masih tepikan. Dan ini AC-nya, untuk tombolnya masih manual, belum ada otomatis. Untuk radionya ini bisa dilihat teman-teman, Alvin masih original. Wih, jadi mobil ini meskipun usianya sudah hampir
setara dengan saya, katakanlah 21 tahun. Tapi mobil ini masih tetap dipertahankan untuk audionya. Ya, saya suka seperti ini. Kemudian ini adalah jam. Ini jam digital, teman-teman. Ini ada komparasi lagi. Ini ada payung dan sebagainya. Jadi agak-agak besar untuk sebuah dokumen yang Anda bawa ini sangat pas, ataupun makanan yang lainnya. Ke bagian bawah ini ada komparasi lagi untuk asbak ataupun apa, untuk cup holder. Kemudian rem tangannya masih pakai auto, teman-teman. Dan juga ada sebuah tempat penyimpanan lagi di samping. Dan ini bisa disebut juga dengan multifungsi ya. Bisa pakai Amex juga. Di sini seperti itu. Overall untuk sebuah mobil tahun 97 yang memang zaman sekarang banyak fitur canggih, tetapi mobil ini tidak kehilangan dari sebuah kijang yang memang sudah kental di masyarakat Indonesia, khususnya kijang yang seperti ini. Untuk kembali lagi untuk setirnya belum steel ya, ini sudah permanen seperti ini dan bukan juga teleskopik. Untuk bagian eksterior dan interior itu kita lihat bagian mesinnya. Dikutip dari Grid Auto, yaitu pabrikan Toyota mengeluarkan 3 mobil dalam jenis mesin yang berbeda. Untuk mesin yang pertama ini yaitu berkode 7K dengan 1,8 liter karburator yang mampu menyalurkan tenaga maksimal sebesar 94 horsepower di 5000 rpm dengan torsi 155 Nm di 32.000 rpm. Dan kemudian hasil pengetesan kami dalam kecepatan konstan yaitu 60-78 per kilometer, mobil ini mengeluarkan bahan bakar 1:20. Kemudian di kecepatan rata-rata 20-30 km, mobil ini memakan bahan bakar 1/18. Lumayan cukup boros. Baik, itu saja mungkin review mobil Toyota Kijang kali ini. Semoga bermanfaat, dan komen bagi kalian yang lebih tahu mengenai mobil ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.